الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Wabashir, dan berilah berita gembira, al-mukhbitina, kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh. Di orang-orang yang patuh kepada agama, orang-orang yang patuh kepada aturan Islam, orang-orang yang patuh pada aturan-aturan yang diridhai oleh Allah, dapat berita gembira dari Allah, suruh menyampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Nah, orang-orang yang patuh kepada Allah ini siapa aja? Di antaranya yang disebutkan ini, alladzina, yaitu orang-orang, idza dzukirallah, kalau Allah disebutkan, wajilat, bergetar, qulubuhum, hati-hati mereka. Pertama, di antara sifatnya orang-orang yang patuh adalah kalau mereka mendengar nama Allah, hatinya itu bergetar, mengagungkan, ketakutan, sangat memuliakan. Karena orang itu yang paham keagungan Allah, yang paham kuasa Allah, yang paham Allah ini adalah yang menciptakan segalanya, maka akan menimbulkan satu sikap bahwa Allah ini benar-benar wajib, harus saya muliakan, saya hormati, saya takuti. Karena selain Allah itu hakikatnya enggak ada. Ini makhluknya Allah aja, sebagian saya takut. Dengan ular saya takut, dengan singa saya takut, dengan preman saya takut. Masa dengan penciptanya yang menakut-menakutkan situ saya enggak takut? Maka tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah melebihi para anbiya. Maka tidak ada orang yang lebih patuh kepada Allah melebihi sempurnanya patuhnya para anbiya. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar atas ujian, atas musibah yang mengenai mereka. Di antara sifatnya hamba yang patuh, diberi ujian itu sabar. Bagaimana dia enggak sabar? Wong dia ini yakin bahwa ujian ini datang dari Tuhan, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang mengatur. Dan saya ini adalah miliknya Allah. Kok saya tidak sabar? Memang saya ini punya hak apa? Ini yang datangkan ujian adalah yang maha bijaksana. Pasti di dalam ujian ini ada kebaikan untuk saya. Yang mendatangkan ujian adalah Arhamur Rahimin. Pasti dalam ujian ini sebetulnya ada yang wajib saya gini. Ini justru sayangnya Allah kepada saya, biar mendapatkan macam-macam anugerah dari ujian tersebut. Jadi kesimpulannya, orang diuji nggak sabar itu, ya tauhidnya ada kelemahan, pengesaannya
kepada Allah itu perlu ulang lagi. Biar nafsunya yang pengen berontak, yang tidak terima itu tidak diikuti. Saya ini salah apa sih kok diuji begini, diuji begitu. Kita ini hamba, kalau sudah diuji oleh Tuhan, hak kita hanya raditu billahi rabba. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah dari Allah. Wahai hambaku, kalau kamu tak uji gak sabar, carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari bumi yang bukan bumiku. Kalau nggak bisa jangan macam-macam lah. Diuji itu jawabannya hanya satu, sabar. Dan kalau orang itu sabar, wabasyiris sabirin, dapat berita gembira lagi. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, diberi pahala yang tidak terhitung. Yu'tauna ajrahum marratain, diberi pahala berlipat. Kemudian terusannya ayat ini, wal muqiminas shalah. Di antara sifatnya orang sabar itu adalah menegakkan sholat. Di antara sifatnya orang yang patuh itu menegakkan sholat. Jadi kalau orang itu belum menegakkan sholat, belum memperhatikan sholat 2 waktu dengan sebenarnya, bukan hanya mengerjakan, tetapi menegakkan, menunaikan hak-haknya dengan peringkat yang terbaik, itulah iqamatus shalah. Waktunya, syarat rukunnya, gerakannya, Masya Allah, fardunya, sunnahnya, iqamatus shalah. Saya ini sudah baik Pak, tapi kalau sholat kok masih malas-malas, ya itu belum termasuk mukhbiti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang aku telah berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Jadi antara sifatnya hamba yang patuh adalah memahami bahwa sebagian harta itu biar kita diridhai oleh Allah harus kita infakkan. Allah tidak memerintahkan dari kita untuk mengeluarkan semua harta, sebagian saja. Maka orang itu kok katanya cinta kepada Allah, maka di antara ciri khasnya adalah tidak sayang untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi cintanya kepada Allah, demi mendapatkan ridhonya, cintanya Allah. Pecinta kok pelit pada kekasihnya, ini kemungkinan kepalsuan cintanya itu dominan. Ada suami katanya sayang pada istrinya, tapi memberikan uang pada istrinya kok pelit, padahal suaminya mampu. Ini tanda kalau suaminya ini memang kurang cinta pada istrinya. Kalau nggak mampu beda lagi. Begitu juga istri kok enggak mau korban untuk suaminya, memang istrinya itu memang kurang cinta pada suaminya. Cinta itu kata para ulama menyebabkan orang yang pendiam jadi banyak ngomong. Orang yang pelit jadi dermawan. Orang yang malas jadi hilang capek-capeknya. Nah kalau orang apa-apa males urusan agama, terlambat aja dia, bahaya besar. Nah, bahaya sangat besar. Bahaya sangat-sangat besar. Jangan-jangan dia ini memang belum cinta. Masuk kelas males, mutolaah males, baca Quran males, jadi ini pecinta agama kita kok ya rada mbeletoke nemen.
Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru bersuci syatrul imani adalah separuhnya iman. Gimana? Wudu kok separuhnya iman itu gimana? Memangnya iman itu amalan, kan wudu itu kan amalan, bersuci itu amalan. Maka kata sebagian ulama, iman di sini ini maksudnya adalah sholat. Wudu adalah separuhnya sholat. Tanpa ada wudu, sholat itu enggak sah. Seakan-akan sholat itu separuhnya itu dalam bersucinya, kemudian baru orang ngertikan sholat. Lah kok iman diartikan sholat itu apa ada dalilnya toh Pak? Ya ada. Dalam Al-Quran ada iman yang diartikan sholat. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah di pojok pertama saya qulu itu. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Para sahabat pada khawatir. Kami ini 17-an bulan menghadap ke Baitul Muqaddas sholatnya. Nah sekarang pindah ke Masjidil Haram. Lah ini sholat-sholat kita yang dulu itu nanti nganggur apa tidak? Ada pahalanya apa tidak? Maka turun ayat tidak. Karena kalian dulu menghadap Masjidil Aqsa itu sesuai dengan perintah Allah waktu itu. Wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Walhamdulillah dan alhamdulillah tamla'ul mizan memenuhi timbangan. Ini timbangan amal itu di antara yang akan memenuhinya adalah dengan amalan alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah bisa ditimbang itu bagaimana Pak? Itu kan angin benturan dengan makharid dan sifat huruf yang di mulut kita, akhirnya keluarlah alhamdulillah. Sekarang loh, di mana-mana orang jualan oksigen. Oksigen itu sebelum dimasukkan tabung itu belum bisa ditimbang. Begitu masukkan tabung, beli oksigen 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Itu di dunia ini apa itu angin itu sudah bisa ditimbang. Untuk jadi bukti dari Allah yang menciptakan semuanya itu termasuk yang menciptakan tabung-tabung itu ilhamnya semuanya dari Allah. Bahwa amal bisa ditimbang itu bukan satu hal yang tidak bisa masuk akal, itu masuk akal. Wa subhanallah dan subhanallah walhamdulillah dan alhamdulillah. Tamla'ani keduanya subhanallah ini au tamla'u atau dalam dat yang lain tamla'u kalimat ini memenuhi ma tempat bainas sama'i wal ardi antara langit dan bumi. Kalau ditampakkan kalau orang bilang subhanallah alhamdulillah pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu dan salat nurun adalah merupakan cahaya. Di antara maksudnya nanti Allah akan tampakkan orang-orang yang ahli salat muka-mukanya dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang enggak jaga salatnya mukanya pada menghitam gelap gulita. Orang-orang yang ahli salat mukanya bercahaya. Di antara artinya lagi orang-orang yang jaga sholat itu nanti di mahsyar itu orang itu ngikut amalnya masing-masing. Orang-orang yang ahli sholat ini Allah akan beri penerangan kepada mereka di jalan mereka di mahsyar dan menuju mahsyar itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya-cahayanya orang beriman ada di depan dan di arah kanan mereka. Terang. Wassadaqatu dan sedekah burhanun adalah merupakan bukti. Sedekah adalah bukti. Bukti apa toh Pak? Bukti kalau memang kita ini beriman.
Kalau memang kita ini yakin bahwa agama itu benar, Allah itu memang benar-benar ada, Rasulullah memang benar-benar utusannya Allah, maka kita siap untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, di antara perintahnya adalah korban harta. Ini bukti iman itu di antaranya adalah sedekah. Orang beriman kok belas gak pernah mengeluarkan uangnya untuk sedekah, mintanya disedekahi aja, itu gawat-gawat. Wasabru dia, dan kesabaran diaun adalah penerangan. Apa bedanya dia dengan nur, Pak? Ada yang membedakan. Kalau nur itu cahaya. Cahaya itu ya seperti lampu ini kan bercahaya, mengeluarkan cahaya. Kalau dia itu tidak selalu ada sumber cahayanya, terang itu dia, terang. Ya ada waktu-waktu matahari itu ya juga kelihatan tertutup mendung, tapi kita melihat waktu siang itu terang semua. Nah, itu namanya dia. Ya ada kemiripan tapi bisa dibedakan antara nur dan dia ada berapa. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an hujjatun laka, akan menjadi pembela laka yang bermanfaat untukmu, akan jadi bukti yang bermanfaat untukmu. Kalau kita mengamalkan Quran, kalau kita mendakwahkan Al-Quran, kalau kita yakin pada Al-Quran, maka semuanya itu akan menyebabkan Quran itu memberikan pembelaan kepada kita nanti di akhirat sana. Orang-orang ahli Quran yang takwa, begitu mau datang siksa kepada mereka, maka Al-Quran yang dia baca itu datang pada Allah, ya Allah selamatkanlah hambamu ini dari siksa, dengan sebab aku dia ini telah sering tidak nyenyak tidurnya. Orang-orang pada tidur dia enggak tidur, orang-orang pada istirahat atau santai-santai dia sibuk untuk membaca Al-Quran. Kalau memang aku ini firman-Mu ya Allah, terimalah permintaan saya ini. Ya. Jadi memang menghafalkan Quran, merawat Quran itu ada mujahadahnya. Maka hadiahnya surga. Kalau murahan ya hadiahnya nasi bungkus. Ini surga petentengan. Surga bidadari yang cantiknya pol. Santri putri kalau hafidhah gimana? Ya nanti akan jadi ratunya bidadari. Au alaika, akan jadi dalil alaika yang membahayakan kamu. Kalau Quran yang sering kita langgar, nanti Quran itu akan datang. Ya Allah, ini hambamu ini sering langgar saya, hambamu ini sering tidak menggubris perintah-perintah saya. Maka akhirnya Quran justru menyebabkan dia ini tambah dapat siksa. Al-Quran merintahkan umpamanya warka'u ma'ar raki'in, suruh salat berjamaah, dia salatnya berjamaah, selepas jamaah baru datang. Quran memerintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Seterusnya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Suruh jaga pandangan, suruh jaga kemaluan dari yang haram. Malah hari-hari mandang yang tidak boleh dipandang, akhirnya kemaluannya tidak bisa dikontrol. Al-Quran memerintahkan laki atau perempuan tidak boleh pacaran. Wala muttakhidhi akhdan, para laki-laki tidak punya pacar. Wala muttakhidati akhdan, para wanita tidaklah boleh punya pacar.
malah pacarnya seambrek-ambrek. Akhirnya Qur'annya jadi hujjatun alaihi. Al-Quran memerintah la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jangan makan riba. Sudah nyantri sampai tahasus, rekeningnya rekening riba. Kullun nas, semua manusia yaqdu, dia ini berpagi-pagi, fabai'u nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Fabai'u nafsahu, maka dia menjual dirinya. Famu'tikuha, maka dia membeli dirinya, memerdekakan dirinya. Au mubiquha, atau menghancurkan dirinya. Apa maksudnya ini? Maksudnya wallahu alam, fabi'u nafsahu itu semua yang kita kerjakan tuh ini taruhannya adalah jasad kita yang hanya satu ini. Jadi kita ini kalau amal baik, seakan-akan kita ini membeli diri kita. Bah, ini ada yang artikan membeli atau menjual diri kita, gantinya adalah surga. Kita capek ibadah, capek ngaji, capek dakwah, ini kita menjual diri kita dengan ditukarkan surga. Begitu sebaliknya, bangun tidur maksiat ini, maksiat itu kita menjual diri kita, gantinya neraka. Maka famu'tikuha, maka ada yang memerdekakan dirinya dari neraka, au mubika, atau menghancurkan dirinya dengan memasukkan dirinya ke neraka. Di neraka itu produksinya dari diri kita ini, surga begitu juga. Maka setiap amalan kita itu jadi surga atau jadi neraka. Maka setiap kita mau amal apa-apa mikir, ini jadi surga apa jadi neraka. Gosok serandal ini surga apa neraka. Makan mendahului temannya, saya makan temannya enggak kebagian makan, ini bagian dari surga apa neraka. Ini di kelas ngantuk, ini bagian surga apa neraka. Diajar gurunya melayang sana melayang sini, ini bagian surga apa neraka. Maka ingat fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha.